Oke, jadi dari kecil kita selalu dibilangin kalau harga properti itu terus naik. Tapi pada faktanya Jepang justru mengalami propertinya turun. Ada apa sebenarnya? Kalau teman-teman penasaran, nonton video ini sampai habis. Hai calon miliarder, bagi yang belum kenal kenalin, aku adalah Antoni Zorsono, seorang investor properti. Dan di channel ini biasanya aku sharing tentang motivasi, investasi, dan juga yang paling sering adalah properti. Jadi industri apapun tentang properti biasanya aku sharing di sini, termasuk life hacks yang bisa membuat kalian itu bisa membeli properti dengan nominal yang sangat minim, atau bahkan bisa jadi nol. So, buat teman-teman yang tertarik tentang itu semua, kalian itu masuk di channel yang tepat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe karena di setiap minggunya itu selalu ada video baru. Dan buat yang sudah subscribe, thank you banget. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke materinya. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini pasti agak curiga dan agak skeptis. Hah, masa sih? Jepang yang ekonominya bagus banget, yang negaranya maju banget, kok justru malah propertinya turun? Sebenarnya apa yang membuat propertinya dia itu turun? Nah, kalau misalkan kita bicara tentang propertinya itu turun, kita harus mundur sedikit. Kita harus tahu sejarahnya kenapa sebenarnya Jepang itu propertinya menjadi stuck atau bahkan turun. Kita mundur pada saat Jepang ini selesai masa Perang Dunia Kedua. Kita tahu Jepang itu mendominasi di Perang Dunia ke-1. Kemudian di Perang Dunia Kedua dia kalah telak oleh Amerika. Kita nggak akan bahas tentang peperangannya itu, tapi setelah dia ini menyatakan menyerah, setelah Nagasaki dan Hiroshima-nya itu dibom, akhirnya dia menyerah kepada Amerika, kepada dunia. Nah, setelah itu dia menjadi negara yang sangat-sangat miskin. Bahkan kalau dibandingkan dengan Indonesia, kita masih lebih kaya pada saat itu. Menariknya, ketika negaranya itu benar-benar diambang kemiskinan, mereka ini masih memiliki prinsip-prinsip yang dari dulu dipegang. Jadi mereka itu kan orangnya benar-benar pekerja keras, karena prinsip yang dipegang juga kuat banget. Prinsip dari samurainya mereka harus bekerja keras demi negara. Itu yang membuat dia penduduknya itu benar-benar punya itikat kerja yang luar biasa. Dan pemerintah ini memang menggalakkan dari sektor-sektor yang berbahan pokok seperti pertanian, itu yang digalakkan duluan. Setelah sektor-sektor ini mulai ditumbuhkan, digedekan, ada insiden yang membuat mereka akhirnya bisa mendapat keuntungan yang sangat signifikan, yaitu adalah perang Korea Selatan dengan Korea Utara. Pada saat mereka terjadinya perang ini, yang terjadi adalah Korea Selatan itu didukung oleh Amerika. Korea Utara didukung oleh Cina. Ketika prajurit-prajurit dari Amerika datang ke Korea sana, mereka kekurangan pasokan pangan yang berujung minta kepada Jepang. Bukan minta ya, beli kepada Jepang. Nah, dari sanalah ternyata transaksinya itu gede banget. Nah, sampai-sampai akhirnya Jepang ini punya modal. Dan ditambah dia ini sebagai macan Asia, dia ini tuh punya modal dan mengikuti revolusi industri. Dimana akhirnya lahir tuh yang namanya Sony, Nintendo, Bandai, dari Toyota juga, Honda. Nah, itu semua membuat negara ini tiba-tiba menjadi maju banget. Dan semua negara jadi bergantung kepada Jepang ini. Karena teknologinya tuh maju banget, disupport dengan orang-orangnya yang cerdas, disupport dengan modal duitnya yang sangat banyak. Ini membuat negara ini sampai-sampai disebut Japanese Economic Miracle, di mana hanya dalam beberapa tahun aja Jepang ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Semua negara itu membutuhkan Jepang. Jadi kalau misalkan kita sering lihat ya, masa kecil kita kan sering lihat made in Japan, apapun itu, AC made in Japan, TV made in Japan, ya karena memang pada saat itu Jepang itu gila-gilanya teknologinya. Yang menarik ternyata Amerika itu nggak seneng kalau misalkan si Jepang ini tiba-tiba menjadi kaya. Ditakutkan dan dikhawatirkan Jepang ini akan mengalahkan Amerika.
Makanya pada saat itu Amerika ini mengumpulkan 5 negara yang disebut G5. Pada saat itu adalah negara-negara yang punya ekonomi terkuat di dunia, yaitu Amerika, Inggris, Perancis, Jepang, dan juga Jerman Barat. Nah, di sini negara itu bergabung dan menghasilkan sebuah perjanjian bernama Plaza Accord. Nah, inti dari perjanjiannya itu adalah menaikkan suku bunga yen terhadap dolar. Itu artinya 1 dolar itu yang harusnya 10 tiba-tiba menjadi 20 yen. Nah, dari sinilah sebenarnya akar dari permasalahan itu sendiri. Hanya dalam waktu 1 bulan, yang dulunya 1 dolar itu setara dengan 150 yen menjadi 250 yen. Nah, ini menjadi akar permasalahan. Loh, bukannya seneng ya kalau Jepang itu angkanya meningkat, nilai mata uangnya meningkat. Justru kalau sebagai negara produsen, semua negara membeli barang dari Jepang, maka ini menjadi hal yang tidak bagus. Justru ketika yennya itu naik, secara tidak langsung barang-barangnya itu juga naiknya berkali-kali lipat. Nah, ini membuat si Amerika punya barang itu jauh lebih diterima oleh masyarakat karena jauh lebih murah. Nah, permasalahan ini sebenarnya kan tidak menguntungkan Jepang. Kenapa kok Jepang mau menandatangani itu? Sampai sekarang masih belum ada penjelasan yang tepat mengapa Jepang mau tuh menandatangani itu. Tapi mungkin aja karena kemarin kan dia juga habis kalah dari perang. Takutnya kalau misalkan ada perang dagang lagi, dia kalah lagi, itu repot banget. Makanya mungkin pada saat itu Jepang ya udah ngalah aja. Tapi terlepas dari itu pun juga kita nggak ada yang tahu. Yang terpenting adalah perjanjian itu tetap dilaksanakan. Dan akhirnya membuat Jepang ini menjadi sektor ekspornya itu turun sangat drastis hanya dalam beberapa tahun saja. Ini membuat kekhawatiran pemerintahnya. Waduh, gawat juga kalau misalkan ekspor ini udah nggak galak. Mau nggak mau, dia harus memanfaatkan orang-orang yang ada di negaranya sendiri. Dipaksa untuk konsumtif supaya ekonominya berputar. Nah, masalahnya adalah negara Jepang tidak seperti negara China, di mana tidak terlalu bergantung dengan populasi di negara lainnya. Karena di China sendiri itu kan 1,3 miliar penduduknya. Sedangkan penduduk dunia 7 miliar. Nah, dia sudah menguasai 1/7-nya sendiri. Sedangkan kalau di Jepang sana penduduknya tuh sangat-sangat kecil. Nah, ini yang membuat sebenarnya mau digalakkan seperti apapun juga nggak terlalu ngaruh. Tapi pemerintah mau nggak mau cara satu-satunya adalah menggalakkan sisi konsumtif dari masyarakat Jepang itu sendiri. Yang akhirnya dia menurunkan suku bunganya untuk membuat masyarakat Jepang itu belanja aja. Nah, tapi namanya orang Jepang memang dari dasarnya itu memang pekerja keras. Duitnya itu bukan dipakai untuk konsumtif, tapi malah digunakan untuk berbisnis, investasi, beli saham, beli properti. Nah, disinilah akar dari permasalahannya. Ketika Jepang menurunkan suku bunga hingga mencapai 2,5%, orang-orang berbondong-bondong beli properti, orang berbondong-bondong beli saham, yang akhirnya mengakibatkan FOMO. Harga kenaikannya itu sangat tinggi, bahkan melebihi dari nilai intrinsiknya. Nah, sekali lagi Jepang mengalami kesalahan. Ketika sudah naik terlalu tinggi, Jepang memberikan regulasi terbaru, yaitu adalah menaikkan suku bunganya secara cepat. Nah, ini membuat orang shock, membuat orang kaget, yang akhirnya berujung kepada panic selling. Karena mereka takut kalau tiba-tiba suku bunganya naik, mereka nggak bisa bayar, ya mereka harus terpaksa jual semua. Mereka jual aset. Nah, disinilah permasalahannya. Banyak yang akhirnya jadi gagal bayar. Dan ketika gagal bayar pun, aset mau dijual pun, asetnya sudah naik berkali-kali lipat dari nilai intrinsiknya, dari nilai seharusnya. Makanya tuh grafiknya dari yang naik banget, tiba-tiba anjlok parah banget. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata sesuatu yang naiknya terlalu cepat juga tidak bagus. Apalagi tidak diimbangi dari sisi ekonomi yang bagus juga. Nah, dari sinilah akhirnya pemerintah ini pusing. Karena gimana? Orang-orang sudah
telanjur gulung tikar, orang-orang sudah banyak yang bangkrut, orang-orang sudah menahan investasinya lagi dan mereka tidak suka berinvestasi lagi karena dipermainkan seperti ini. Yang ujung-ujungnya teman-teman membuat negaranya ini semakin stres. Nah ini jadi problem, orang susah. Ketika orang susah mereka tidak membeli. Kalau tidak membeli, toko-toko ini pada tutup. Yang akhirnya menjadi rangkaian yang tidak sehat. Orang-orang jadi takut berinvestasi, orang-orang lebih pilih menabung, bahkan secara grafik, secara survei, orang-orang lebih pilih kok daripada return yang gede, mendingan return yang kecil, tapi mereka itu dijamin safety-nya. Nah ini yang membuat akhirnya orang-orang lebih suka menabung daripada melakukan tindakan yang konsumtif. Akhirnya ekonominya tidak berputar. Nah disinilah menjadi problem yang akhirnya mengakibatkan sampai suku bunga itu dibikin minus. Bahkan kalau kamu misalkan kamu menabung di bank bukannya dapat bunga, malah dikurangin uang kamu. Supaya apa? Supaya orang-orang tuh pada belanja. Tapi sayangnya lagi-lagi orang Jepang sudah trauma dengan kejadian yang seperti itu. Makanya harga propertinya pun juga ambles. Nah dari sini kita belajar kalau sebenarnya Jepang ini terlalu berhemat sampai akhirnya membuat ekonominya juga buruk. Nah, gimana nih sebenarnya dengan Indonesia? Apakah properti di Indonesia akan terjadi hal yang sama dengan Jepang? Sayangnya, Indonesia ini adalah negara yang sangat-sangat konsumtif. Kalau kita lihat aja, ketika ada terjadi pemboman di Jakarta beberapa tahun yang lalu, orang-orang masih kok beli yang namanya lotek, beli yang namanya ketoprak, siomay. Orang-orang masih foto-foto di sana, orang-orang masih belanja makanan di sana. Ini menandakan bahwa ternyata sebenarnya Indonesia tuh nggak perlu diragukan lagi karena tingkat konsumtifnya tuh luar biasa. Bahkan kalau kita lihat sendiri, kita pergi keluar kota itu pasti belanja buat makan teman-temannya kita. Kita belanja itu bisa sampai 10 pack, 15 pack sendiri. Nah ini yang membuat kita ini menjadi negara yang super makmur dan tidak perlu khawatir kalau misalkan propertinya turun. Karena harga properti masih akan naik dengan adanya konsumsi dari masyarakat ini. Karena ekonomi juga masih terus berkembang. Nah buat teman-teman yang belajar 1-2 hal di video kali ini, pastikan teman-teman itu share video ini ke Instastory teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe video ini supaya channel ini bisa berkembang terus dan mengedukasi teman-teman tentang properti. Dan jangan lupa untuk komen apapun, kira-kira mau ada seputar pertanyaan yang pengen aku bahas lagi ke depannya, bisa aku bahas di next videonya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!